Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba tes kamera ya untuk Poco F6 nih. Tapi di sini kita akan coba langsung saja versuskan antara kamera Poco F6 dan juga kamera Poco X6 Pro guys ya. Jadi nanti kita coba lihat mana yang terbaik guys. Nih, lihat ya. Poco F6 dan juga Poco X6 Pro ya. Yang pasti di sini Poco F6 itu sudah tidak memiliki kamera makro guys, sedangkan untuk di Poco X6 Pro dia masih punya fitur makro ya, atau lensa makro, nggak gimmick guys di sini ya. Nah, kemudian juga nih teman-teman ya, di sini saya coba kasih tahu dulu. Nah, jadi untuk di Poco X6 Pro itu ada fitur HDR ya untuk di kamera depan ataupun kamera belakang. Sedangkan di Poco F6 dia tidak ada fitur HDR. Ini sayang sekali sih guys ya. Kalau misalkan ada gitu aja ya mode HDR, ini kameranya bisa bagus banget. Dan yang paling penting di sini kita tidak bisa pindah-pindah lensa guys ya, dari ultrawide dan juga dari lensa utama teman-teman ya. Kalau di Poco X6 Pro itu masih bisa pindah-pindah lensa. Itu sih salah satu kekurangan yang menurut saya fatal sih guys ya di Poco F6 ini ya. Oke, tidak berlama-lama yuk langsung saja kita coba lihat teman-teman hasil foto-foto dan juga hasil videonya antara smartphone ini. Yang sebelah kanan Poco F6, yang sebelah kiri Poco X6 Pro guys ya. Oke. Oke, di sini kita coba lihat ya, ini untuk hasil foto-fotonya ya. Ini kita coba skenario dari lensa ultrawide 1 kali dan 2 kali guys. Nah, kalau kita coba perhatikan di sini untuk warnanya ini mirip-mirip ya antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Yang membedakan nanti kita coba lihat di foto bokehnya guys ya. Tuh lihat untuk awan-awannya, kemudian untuk karakteristik dari objeknya juga ini mirip-mirip guys di sini ya, antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Awan di sini sedikit lebih cerah yang ada di Poco X6 Pro ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini nih. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat lagi teman-teman untuk foto-foto lainnya ya, untuk di Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Nah, ini udah mulai ke foto bokeh ya. Teman-teman bisa lihat di sini lebih rapih yang mana teman-teman ya, atau lebih suka yang mana sih di sini ya, tergantung selera juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih untuk objek yang satu ini. Tuh, ya. Nah, kemudian untuk rumput nih, detailnya lihat teman-teman ya. Untuk bokehnya lebih suka yang mana? Nah, kalau foto ini saya lebih suka sih Poco X6 Pro guys ya. Nah, kalau kita coba lihat nih untuk foto kamera depan nih. Lihat untuk mode HDR-nya ini on nih ya di Poco X6 Pro, tapi untuk bokeh ini lebih rapih yang ada di Poco F6. Lihat teman-teman, mungkin pengaruh dari chipsetnya ya, Snapdragon 8S Gen 3-nya. Tuh, kalau di sini di Poco X6 Pro sedikit kurang rapih cuy untuk bokehnya. Tapi di Poco F6 dia bener-bener rapih banget cuy. Itu sih yang membedakan di sini ya. Oke, ada kekurangan juga ada kelebihannya di Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Kita akan coba lihat teman-teman di sini untuk hasil videonya. Kita coba lihat dulu dari kamera depannya guys ya. Oke. Oke guys, di sini saya sedang coba tes ya. Ini kamera depan ya. Ini Poco F6 versus Poco X6 Pro ya. Dan ini untuk kamera depan saya coba record di 1080p 30 fps dulu ya guys ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Dan saya sih lebih suka yang ada di Poco F6 ya. Untuk di bagian area wajah lebih senang aja gitu untuk warnanya. Cuman untuk di Poco X6 Pro ini untuk warna langit di belakang memang kelihatan lebih jelas ya dibanding Poco F6. Jadi untuk Poco F6 di sini sepertinya lebih fokus ke orangnya gitu guys ya. Padahal di sini saya tidak aktifin untuk mode beauty ataupun lainnya. Dan yang pasti ini keduanya stabil parah cuy. AIS-nya benar-benar jalan di sini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes untuk di resolusi 1080p 60 fps. Oke. Nah, teman-teman, sekarang di sini kita coba di resolusi 1080p 60 fps ini. Keduanya di sini bisa cuy untuk record 60 fps kamera depan ya. Dan hasilnya mirip seperti sebelumnya. Cuman di sini sekarang lebih smooth guys, tuh lihat ya. Oke, lebih smooth dan juga dia stabil parah di sini ya. Dan tetap di sini saya lebih suka warna yang ada di Poco F6 ya. Tuh, warnanya dapat gimana gitu ya. Kalau di Poco X6 Pro seperti gimana gitu guys ya. Pokoknya adalah perbedaannya di sini ya. Oke. Jadi seperti ini untuk di
kamera depan, resolusi 1080p 60 fps. Oke. Oke guys, satu lagi di sini saya coba tes ya, karena di Poco X6 Pro ini support SDR ya untuk kamera depan. Nah, sini saya aktifkan untuk mode HDR-nya guys di Poco X6 Pro ya. Dan sayangnya memang untuk di Poco F6 ya, ini nggak ada fitur HDR ya. Kenapa gitu guys ya? Di seri F di sini nggak ada HDR-nya. Padahal ini keren banget, tapi nggak tahu kenapa sih. Memang saya lebih seneng yang Poco F6 sih. Jadi gimana nih menurut teman-teman ya? Tapi lihat ya teman, yang Poco X6 Pro langitnya guys. Di belakang saya tuh langitnya. Kelihatan cuy. Tapi di Poco F6 dia sama sekali putih tuh. Malah sedikit aja kelihatannya. Jadi Poco F6 di sini lebih fokus ke wajah guys ya. Tuh. Tapi Poco X6 Pro langitnya guys. Lihat. Wih, luar biasa ya Poco X6 Pro bagus juga di sini guys, terutama kalau pakai mode HDR. Oke ya. Sekarang kita coba untuk kamera utamanya nih, kamera belakangnya. Oke guys, di sini saya coba tes dulu di resolusi 1080p 30 fps ultra wide ya. Di sini saya coba tes ultra wide. Keduanya di sini stabil guys ya. Cuman kalau kita coba lihat untuk di Poco X6 Pro kelihatan lebih kuning ya, lebih kuning di sini guys. Tapi tergantung selera sih untuk kualitas dari perekamannya ya. Teman-teman bisa dilihat aja nih. Ini ultra wide dan sayangnya ini di Poco F6 kita tidak bisa pindah-pindah lensa guys. Tuh. Kita nggak bisa pindah-pindah lensa, itu zoom dari lensa ininya ya, dari lensa wide-nya. Nah, kalau Poco X6 Pro dia bisa ke kali 1 tuh, langsung pindah lensa dia. Kalau di Poco X6 Pro itu sih yang membedakan di sini guys ya. Dan sekarang kita coba lihat untuk kualitas dari lensa utamanya guys. Ya, oke guys, di sini saya coba tes ini untuk kamera utamanya ya, masih di resolusi 1080p 30 fps. Dan di hasilnya seperti ini, sebelah kanan Poco F6, sebelah kiri Poco X6 Pro. Kita coba lihat untuk area langitnya guys. Nah, untuk di area langit di sini di Poco F6 itu lebih kebiruan ya. Tapi kalau di Poco X6 Pro dia ini lebih kayak keabuan gitu guys. Dan kalau kita coba bandingkan dengan mata kita langsung melihat itu mirip atau persis itu sama dengan yang ada di Poco X6 Pro. Nah, ini nggak tahu kenapa ya Poco F6 ada penurunan di kamera guys, gitu ya. Nah, ini tapi bagus juga sih. Saya suka sih untuk hasilnya. Jadi ini tergantung selera aja sih sebenarnya ya. Oke, ini untuk resolusi 1080p 30 fps ya, kamera utama. Sekarang kita coba di 1080p 60 fps guys. Ya, oke guys. Sekarang di sini kita coba tes ini di resolusi 1080p 60 fps ya. Gimana kestabilannya guys? Kita coba sedikit jalan agak cepat ya. Oke. Ini kalau kita coba lihat guys, sebelah kanan Poco F6 ya, itu bagian langitnya, lihat, itu lebih ke arah kebiruan ya. Kalau yang di sebelah kiri Poco X6 Pro ini sedikit kurang gonjreng aja gitu. Tapi kalau kita coba lihat realnya, ini sama sih yang ada di Poco X6 Pro. Ini sama ya dengan resolusi 1080p 30 fps sebelumnya yang kita sudah coba tes. Oke, yang seperti inilah teman-teman ya. Mantep sih ini. Tuh. Ini keren parah sih ya. Keduanya memang bagus sih teman-teman ya, nggak jelek gitu ya. Tapi kalau saya memilih untuk kualitas kamera, ini lebih lengkap dan lebih bagus di Poco X6 Pro sih. Tergantung penilaian teman-teman aja di sini. Ya, cuman kelebihannya kan di Poco F6 itu bisa record lagi, bisa record 4K 60 fps. Nah, sekarang kita akan coba tes guys. Ya, oke guys, di sini kita coba tes ini di 4K 60 fps untuk di Poco F6 dan 4K 30 fps di Poco X6 Pro. Dan hasilnya gimana teman-teman? Ya, oke, kestabilannya gimana? Lebih smooth yang mana? Teman-teman bisa lihat ya. Tuh, lebih smooth yang mana? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini Poco F6 4K 60 fps dan Poco X6 Pro 4K 30 fps. Beda banget sih kerasanya guys. Ini di Poco F6 lebih smooth gimana gitu ya.
Nah ini cocok banget kalau misalkan buat video sinematik ya, 4K lagi. Keren sih guys ya Poco F6 ini. Jadi masing-masing di sini tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman lebih milih yang mana di sini guys? Ya, untuk kualitas videonya. Mantap ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk dual videonya atau dual view-nya guys. Oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini dual views. Nah, yang di sebelah kanan Poco F6, yang sebelah kiri Poco X6 Pro. Nah, kalau saya coba perhatikan di sini, di Poco F6 itu lebih stabil cuy, ya, untuk kamera depannya ya. Sedangkan untuk di Poco X6 Pro di sini geter guys ya. Lihat teman-teman, bisa bandingkan sendiri aja nih. Ini untuk dual view ya. Nah, ini geter ya, tapi untuk di Poco F6 dia lebih stabil ya. Tuh. Teman-teman bisa bandingin aja. Dan lihat, kalau ke arah di belakang kita ada cahaya untuk Poco X6 Pro, wajah kita jadi sedikit gimana gitu guys ya, detailnya jadi kurang. Sedangkan untuk di Poco F6 dia masih bisa mempertahankan detail di wajah kita guys. Ini di dual views ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk tes video recordnya. Mantap ya. Oke, sini kita coba lihat untuk hasil foto-fotonya ya di malam hari antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Nah, teman-teman bisa dinilai sendiri aja di sini ya. Oke. Jadi bagusan yang mana nih antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro untuk foto malam harinya? Kalau saya coba lihat sih di sini masih sama aja ya, mirip-mirip di sini guys. Tapi nanti yang membedakan itu di pas kita foto-foto bokeh guys ya. Nah, di sini saya coba tes foto dari ultrawide 1 kali dan 2 kali ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Lihat ya tuh. Ini terang ya. Di sini saya juga menggunakan mode malam ya untuk fotonya nih. Nah, kita coba lihat nanti teman-teman untuk hasil foto-foto kamera depannya ya, terutama yang foto bokehnya. Itu keren banget cuy. Asli ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini untuk foto ultrawide-nya nih. Nah, kita coba lihat teman-teman untuk foto kamera depannya ya. Nah, ini dia teman-teman, ini tanpa bokeh ya, hasilnya seperti ini. Lebih bagus yang ada di Poco F6. Saya suka tuh teman-teman ya hasil fotonya. Kemudian hasil foto bokehnya, lihat teman-teman ya. Pasti teman-teman kaget di sini, mungkin karena pengaruh dari SoC-nya guys. Lihat, rapih banget yang ada di Poco F6 ya untuk foto bokehnya. Lihat teman-teman, ini keren banget ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat hasil video malamnya guys ya. Oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini di kamera depan ya, di resolusi 1080p 30 fps dulu guys. Dan di sini untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk di Poco F6 ternyata di sini noise-nya agak berasa guys ya. Tuh lihat ya. Noise-nya agak berasa di Poco F6. Kalau di Poco X6 Pro ternyata minim noise guys. Ini untuk kualitas videonya ya. Dan pastinya dia udah stabil cuy. AIS-nya jalan di sini guys ya. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Nah, sekarang kita akan coba tes di 60 fps-nya guys. Oke guys, di sini saya coba tes ini di resolusi 1080p 60 fps. Dan di sini kelihatan guys ya, tuh lihat. Ini untuk di Poco F6 ternyata dia ini lebih gelap ya dibanding Poco X6 Pro di resolusi 1080p 60 fps, apalagi ke arah seperti ini nih guys. Oke. Nah, jadi di sini untuk kamera depan ya hasilnya seperti ini guys untuk di Poco F6. Tapi kalau misalkan ada cahaya yang cukup, lihat bagus guys. Nah, teman-teman lebih suka warna yang mana di sini ya? Kalau misalkan cahayanya cukup nih. Kalau saya pribadi di sini lebih suka yang Poco F6 guys. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk kualitas dari warnanya jauh lebih kalem gitu guys ya. Oke. Nah, gimana nih bro teman-teman nih untuk kamera depannya nih ya? Perekaman di 1080p 60 fps-nya. Oke. Ya, oke guys, di sini kita coba tes ya. Ini di resolusi 1080p 30 fps dulu. Ini di kamera utama guys ya. Nah, gimana bro teman-teman untuk kestabilannya? Dan ya, di Poco F6 ternyata noise kerasa banget guys ya. Noise-nya ada di sini guys di Poco F6. Sedangkan di Poco X6 Pro ini noise-nya minim cuy. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes teman-teman untuk di resolusi 1080p 60 fps gimana ya. Oke.
Ya, oke guys, di sini kita coba tes ini di resolusi 1080p 60 fps ya. Dan hasilnya seperti ini guys ya. Oke, yang sebelah kanan Poco F6, yang sebelah kiri Poco X6 Pro. Ya, dan hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Ini kalau menurut saya sih stabil ya. Tapi kalau kita coba lihat nih ke arah masjid ya guys ya. Tuh, untuk warna yang ada di Poco X6 Pro ini jauh lebih natural guys. Oke, jauh lebih real dibanding yang ada di Poco F6. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk resolusi 1080p 60 fps. Sekarang di sini kita akan coba tes di 4K ya. 4K-nya di sini kita coba untuk di 30 fps dulu. Ya, oke guys, di sini saya coba tes ini di resolusi 4K 30 fps ya, dan hasilnya seperti ini guys ya. Nah, kalau kita coba lihat yang di Poco F6 ini, ketika kita coba tes di 4K ini untuk warnanya jauh lebih natural ya. Ini untuk noise-nya juga di sini minim guys. Ini di 4K 30 fps ya. Nah, teman-teman seperti inilah ya untuk hasilnya. Oke. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih untuk kualitas 4K 30 fps ya. Dan sayangnya memang di Poco X6 Pro itu tidak support sampai 4K 60 fps. Nah, jadi di sini nanti saya akan coba tes 4K 60 fps yang ada di Poco F6 saja ya. Oke guys. Teman, di sini saya coba tes ini 4K 60 fps ya yang ada di Poco F6 ya teman-teman ya, karena di Poco X6 Pro ataupun di Xiaomi 13T itu tidak bisa 4K 60 fps ya. Ini luar biasa sih ya untuk Poco F6 ini. Yang suka rekam-rekam di 4K kemudian untuk fps-nya bisa 60 fps ini sangat cocok guys. Apalagi ini kalau buat sinematik keren parah sih guys ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk kualitasnya di 4K 60 fps di Poco F6 ya, dan juga dia stabil banget lihat teman-teman. Ini keren sih. Ya, oke guys, ini saya coba tes dual view ya. Yang kanan ini Poco F6, yang sebelah kiri ini Poco X6 Pro. Dan hasilnya seperti ini guys ya. Untuk di Poco F6 memang dia sedikit lebih gelap ya untuk kamera depannya guys. Ya, kualitasnya seperti itulah teman-teman ya. Kalau di malam hari, dan ini untuk cahayanya bener-bener minim banget guys ya. Tuh lihat teman-teman, di sini untuk lampu hanya di sini aja, sebelah sini nggak ada lampu guys. Dan ya, tapi tetap stabil di Poco F6 guys untuk kualitas kamera depannya mah ya. Untuk kamera ataupun untuk di Poco X6 Pro untuk kamera depannya dia sedikit tidak stabil guys. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kamera versus Poco F6 versus Poco X6 Pro. Oke. Ya teman-teman, itu ya tadi dia hasil foto-foto dan juga video antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Nah, pilihan saya sih di sini lebih menarik di Poco X6 Pro guys ya. Fitur-fiturnya lengkap, bisa pindah lensa, kamera depan, kamera belakang, dia ada mode HDR-nya. Gitu guys ya. Ini sayang sekali sih di Poco F6 kenapa fitur tersebut tidak ada. Tapi selebihnya saya lebih suka hasil foto-foto malam yang ada di Poco F6. Mungkin itu dari pengaruh AI-nya guys, dan juga Snapdragon 8S Gen 3-nya ya. Jadi hasil foto-fotonya itu lebih gimana gitu. Apalagi hasil foto-foto bokehnya tuh. Itu keren banget sih guys ya, yang ada di Poco F6 ini. Yang setuju bisa komen di kolom komentar guys ya. Oke, jadi gimana menurut teman-teman untuk hasil foto-fotonya nih ya, ataupun juga hasil videonya antara kedua smartphone ini guys ya. Teman-teman pilih yang mana, bisa komen di kolom komentar guys ya. Oke, itu aja teman-teman ya untuk uji tes kamera Poco F6 ya, sekaligus kita versuskan dengan Poco X6 Pro. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman nih. Jadi pilih yang mana, kalau masalah urusan performa udah Poco F6 juaranya guys ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Kita nanti coba versuskan ya dengan Xiaomi 13T nih. Oke? Nantangin nih si Poco F6 guys.